Selamat malam Pak Jati. Di sini kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama nama saya Nicholas Weko Sudarno dari kelas 11A6 absen 24. Kemudian ada Frederick Perlumuan Huta Barat kelas 11A1 absen 6. Kemudian ada Rafa Arkananta di Putra kelas 11A4 nomor absen 18. Di sini saya akan mengerjakan bagian adjustment entries. Kemudian Aka dan juga Erik akan mengerjakan bagian worksheet. Langsung saja kita kerjakan bagian adjustment entries. Di sini bisa kita lihat untuk soal pertama itu perlengkapan kantor yang terpakai itu 100. Kita bisa tulis sebagai office supplies expense. Kemudian di bawahnya itu adalah office supplies. Debitnya tadi itu 100.000. Kreditnya juga 100.000. Kemudian ada di bagian soal kedua itu perlengkapan toko yang tersisa 150.000. Di sini kalimatnya itu tersisa. Di mana perlengkapan toko itu ada di store supplies, tapi tersisa 150.000, berarti yang terpakai itu 750.000. Bisa kita tulis itu 750.000. Kita tulisnya itu store supplies expense. Di sini ada salah, pakai enter. Store supplies, store supplies expense. Di sini itu store supplies. Oke, kemudian soal selanjutnya itu iklan untuk yang terhitung 1 November 2020. Di sini itu bisa kita lihat dari advertise ini, bagian sini, advertising, di mana untuk 5 kali tayang, terhitung 1 November, itu 1 kali per bulan. Berarti dari 1,3 ini kita adjust menjadi 520. Di sini kita tulis sebagai advertising expense, kemudian sebagai prepaid advertising. Soal kita yang selanjutnya yaitu penyusutan peralatan toko 10% dari harga perolehan. Kalimat eh, intinya itu di sini adalah bagian harga perolehan, mana harga perolehan itu untuk peralatan toko, berarti equipment store itu di 27 juta, dan 10% itu dari 2,7. Oh ya, ini kenapa ditulis sebagai 520? Kalau kita lihat di sini, prepaid advertising itu 1,3. Itu untuk 5 kali, 1,3. Tapi untuk 1 November, eh, untuk adjustmentnya sampai tahun 2020 itu hanya 2 bulan, yaitu November dan Desember, sehingga didapatkan itu 520. Kemudian lanjut lagi yang bagian tadi, yaitu untuk penyusunan peralatan toko kita bisa tulis sebagai di situ depreciation expense, store equipment. Kita bisa tulis di angka 2,7 tadi ya, 10%. Kemudian kita tulis di sini itu adalah accumulated.
depreciation. Kemana? Kemudian yang selanjutnya adalah gaji seluruh karyawan dibayar untuk hari kerja. Kita terdapat 10 orang dan akhir periode itu pada hari Rabu. Berarti kalau kita lihat dari sini, itu ada di bagian salaries, bagian sini salaries expense. Kalau kita hitung-hitung, karena ini untuk 5 hari kerja, berarti eh, 3 hari sampai hari Rabu, berarti tinggal 3/5 kali 6 juta. Kita dapatnya itu di angka 3,6 juta. 3,6 juta kita tulis di sini sebagai salaries expense dan juga salaries payable di 3,6 juta. Selanjutnya yang terakhir itu ada di- diketahui dari komisi diterima dibuka pekerjaan yang masih belum diselesaikan yaitu sebanyak 40%. Berarti yang sudah selesai itu 60%. Di sini komisi berarti uncommission dan ini 60%-nya itu udah di angka 1,5 juta. Saya tulis di sini uncommission, kemudian di sini commission time. Di sini kita juga perlu tulis untuk tanggalnya, yaitu di 31 tanggal 11 2020. Ini kita bisa copy saja. Setelah itu ada untuk kita perlu juga ngisi bagian reference number. Untuk reference number dari office supplies expense, di sini nggak ada, kita tinggal tambahin dari 518, yaitu jadi 519. Office supplies ada 114. Store supplies expense itu nggak ada, jadi kita lanjutin dari 519 yaitu jadi 520. Store supplies ada 11. Advertising expense nggak ada, 521. Kemudian repeat advertising itu 19. Depreciation juga nggak ada, 522. Cumulative depreciation itu di store equipment 122,1. Kemudian di bagian salaries expense itu di 515. Salaries payable itu nggak ada, karena payable itu di sini berarti 213. Kode akunnya R and commission itu terus yang kedua commission earned itu nggak ada di bagian sini, dua berarti. Nah, kalau kita lihat di sini itu adjustment entries. Untuk adjustment entries-nya sudah selesai. Bisa kita cek dari account name, reference, kemudian debit kreditnya sudah semua. Kemudian untuk bagian kredit itu kita buat mendorong. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pengerjaan adjustment entries. Selanjutnya adalah pengerjaan worksheet yang akan dilakukan oleh dan juga Erik. Silakan, Marco. Oke, terima kasih Level. Lalu saya akan menjelaskan mengenai trial balance.
Pada dasarnya, trial balance itu sama seperti neraca saldo, namun dipisahkan antara debit dan kredit ya. Bisa kita copy paste di sini. Cash itu berada di debit, account receivable juga debit, office supplies juga debit, store supplies juga debit, prepaid advertising juga debit, equipment office juga debit. Nah, jadi bisa langsung semuanya di copy. Lalu untuk yang account depreciation itu masuk ke kredit, lalu equipment store itu masuk ke debit, lalu account depreciation store equipment to credit, account payable to credit, lalu unearned commission itu juga kredit, capital juga kredit. Jadi dari yang account depreciation, accumulated depreciation sampai capital itu di kredit. Lalu yang prive itu masuk ke debit. Lalu service revenue itu masuknya ke kredit. Sales expense, insurance expense, dan utility expense masuk ke debit. Lalu bisa kita tuliskan total dan nomor sum dan akan seimbang. Lalu untuk adjustment entries tinggal kita sesuaikan dengan yang sudah ada yang dibuat oleh Vivo tadi. Di sini kita cari office supplies itu 100.000 di kredit. Lalu ada store supplies itu 750.000. Lalu ada prepaid advertising di 520.000. Lalu selanjutnya itu akal ada accumulated depreciation store equipment di 2,7 juta. Itu tadi masuknya yang accumulated berarti ke kredit. Lalu yang accumulated depreciation store equipment, maaf saya salah. Ini aku store equipment itu harusnya yang ini. Nah, yang 2,7 itu, oh oke. Berarti yang di office nggak ada account depreciation-nya di pada adjustment entries-nya. Lalu service payable atau sales expense. Kita menggunakan sales expense. Berarti ambil di debit, lalu ada unearned commission dan commission and earn. Kita menggunakan unearned commission
berarti berada di debit. Lalu sama akan kita beli, lalu di bawahnya kita tambahkan yang yang nggak belum ada di sini. Tadi di atas sudah ada office supplies, berarti di bawahnya tambahkan office supplies expense dengan yang sama, yaitu tadi berada di debit. Lalu tambahkan store supplies expense, lalu ini tadi 520 itu prepaid advertising, berarti tambahkannya advertising expense 520. Lalu yang depreciation expense store equipment berada di debit juga. Lalu salaries payable berada di kredit. Lalu tadi earn on commission, berarti sekarang commission earn, commission earn itu sama, yaitu 1,5 dan kebalikannya berarti di kredit. Lalu ini juga bisa tuliskan totalnya, total tapi bukan trial balance, yaitu adjustment entries. Lalu yang sebelah kredit juga akan sama. Lalu saya akan menjelaskan mengenai adjusted trial balance. Adjusted trial balance yaitu ketika di sini debit, sini kredit, maka akan dikurangi. Namun ketika di sini kredit dan di sini kredit, maka akan ditambah. Langsung saja, maka ini dikurangi ini. Lalu ada apa lagi yang adjustment entries ini? Karena sama maka ditambah. Lalu ada ini, itu dikurang. Lalu ada ini sama maka ditambah. Maaf, tadi salah. Ini kan sesuai yang tadi balance-nya, yaitu yang di kredit.
Lalu yang sisanya menyesuaikan sama. Lalu ketika di sum akan setara. Lalu sekian dari saya, lalu akan lanjutkan ke income summary. Terima kasih rekan Hanta. Sekarang saya Frederick Paramonata Barat akan membahas bagian laporan keuangannya yang dipecah menjadi dua, yakni income summary yang bisa dilihat di kanan ini dan juga balance sheet. Nah, sekarang saya akan mengisi bagian income summary. Emang income summary itu buat apa sih? Dia itu digunakan untuk mengetahui laba atau rugi dari pendapatan dari dua akun besar, yakni pendapatan dan juga beban. Nah, karena hanya menggunakan dua akun itu, di sini kita tinggal copy dari adjusted trial balance-nya bagian dua akun itu, pendapatan beban. Yang bisa dilihat ini menggunakan jari 4 dan jari kelima. Sehingga kita hanya menggunakan kode referen yang dengan kepala 4 dan 5. Angka 4 dimulai dengan service revenue. Di sini kita bisa lihat bahwa dia dikredit. Tinggal kita copy. Dan sekarang mulai ke akun modal dengan kepala 5, dimulai dari salaries expense, lalu insurance expense, dan juga utility expense. Kita juga jangan lupa bagian bawahnya, lanjutannya untuk expense, office supplies expense dengan 100.000, store supplies expense dengan 750.000, advertising expense dengan 520.000, depreciation expense untuk store equipment-nya, dan commission earned di kredit. Setelah mencatat ulang semua akun pendapatan dan juga beban, kita lakukan menghitung totalnya dari semua ini ya. Terus di sini totals untuk menghitung total dari income summary ini. Kita pakai rumus Excel yakni sum. Ini langsung ada. Sum K7 sampai K31. Nah, di kanannya kita juga pakai sum L2 L31. Dan di sini bisa dilihat bahwa bagian debitnya lebih besar. Ini berarti kan bahwa dia tuh laba ya, karena pendapatannya lebih besar daripada bebannya. Jadi di sini kita tulisnya net income karena untung. Lalu kita kurangkan debitnya dengan kredit untuk mengetahui berapa labanya.
Lalu di sini tinggal dijumlahkan saja biar keadaannya stabil dan hasilnya sama di 19,970.000. Sekarang untuk balance sheet. Nah, balance sheet ini tuh apa sih? Dia itu untuk digunakan untuk melihat posisi keuangan di akhir periode dengan 3 akun besar, yakni harta, utang, dan juga modal. Bisa lihat di sini dia hanya menggunakan 3 jari ini, jari pertama, jari kedua, jari ketiga, sehingga dia menggunakan akun-akun referen yang depannya angka kepala 1, kepala 2, dan juga kepala 3. Sama seperti income summary, tinggal kita kopas dari adjusted trial balance. Dengan cash-nya yakni 48.050.000, account receivable 4,2 juta, office supplies 750.000, store supplies 150.000, prepaid advertising 750.000, equipment office 14.500.000, dan accumulation depreciation office equipment-nya di 8 juta, equipment store di 27.000, akumulasi depreciation store equipment di 17,7, dan seterusnya. Sekarang untuk modalnya juga kita kopas, prive, di kredit, hampir salah. Oke, berarti stop di prive. Karena ini sudah masuk ke income summary ya, salah. Dan kita lakukan hal yang sama juga, yakni menghitung totalnya. Ketinggalan nih ada salaries payable di kredit dengan 3,6 juta kredit ya. Oke, lalu pada akhirnya kita lakukan hal yang sama seperti di income summary. Kita hitung totalnya untuk di balance sheet. Kita menggunakan rumus Excel sum. Lalu kita blok semua. Jika melakukan hal yang sama di bagian kredit, kolom kredit bawah. Lalu bisa lihat di sini kreditnya lebih besar, berarti kita kurangin kreditnya dengan debitnya. Dan pada grand total kita tambahkan, ini udah ada nih. Agar di grand total semuanya sudah seimbang, sudah setara. Ya, bisa lihat di sini untuk worksheet-nya sudah selesai. Itu saja yang bisa dijelaskan saya dengan Arkananta. Sekian, terima kasih.